Jika Tuhan benar-benar Maha Tahu, maka Ia sudah tahu siapa yang akan masuk surga dan siapa yang akan masuk neraka. Pertanyaan logisnya, untuk apa lagi kita diuji? Apa tujuan dari sebuah ujian jika hasilnya sudah diketahui sejak awal? Apakah ini ujian atau permainan sadis? Ujian hanya masuk akal jika penguji belum tahu hasilnya. Guru menguji murid karena ia tidak tahu siapa yang paham dan siapa yang tidak. Tapi jika Tuhan sudah tahu segalanya, maka ujian manusia adalah ujian yang tidak jujur. Manusia hanya dipaksa menjalani skenario, bukan untuk membuktikan apapun, tetapi hanya untuk memenuhi narasi yang sudah ditulis. Lalu, di mana letak keadilan? Bagaimana bisa disebut adil jika ada orang yang sejak awal diciptakan untuk gagal? Seperti menciptakan robot rusak, lalu menghukumnya karena tidak bisa berjalan lurus. Orang beragama biasanya menjawab, itulah gunanya kehendak bebas. Tapi mari kita berpikir jernih. Jika Tuhan sudah tahu sejak awal semua pilihan kita, itu artinya masa depan sudah pasti. Dan jika masa depan sudah pasti, apa arti dari kebebasan? Kebebasan tanpa kemungkinan salah adalah ilusi. Kebebasan di bawah pengetahuan absolut adalah penjara yang tidak terlihat. Kita hanya merasa bebas, padahal semua sudah dicatat. Semua sudah diketahui. Itu bukan kebebasan, itu sekadar boneka yang bergerak sesuai skenario. Mari kita ajukan pertanyaan yang lebih berani. Jika Tuhan tahu ada manusia yang akan masuk neraka, mengapa Ia tetap menciptakan mereka? Apakah itu bentuk kasih sayang, atau sebuah keputusan yang penuh kekejaman? Jika seorang manusia melakukan hal serupa, misalnya seorang ayah yang sengaja melahirkan anak, padahal ia tahu anak itu akan hidup sengsara dan mati tragis, apakah kita akan menyebut sang ayah penuh kasih, atau kita akan menyebutnya gila? Mengapa standar moral yang jelas-jelas kejam pada manusia tiba-tiba berubah menjadi kasih sayang ketika disematkan kepada Tuhan? Agama berkata, ujian ini ada supaya kita bisa mendapatkan surga. Tapi perhatikan baik-baik. Jika seseorang berbuat baik karena takut neraka, itu bukanlah kebaikan tulus. Jika seseorang taat hanya karena mengejar surga, itu bukanlah cinta kepada Tuhan. Itu sekadar transaksi. Apa gunanya cinta kepada Tuhan jika di belakangnya ada cambuk ancaman api abadi? Apa artinya iman jika ia tumbuh bukan dari kebebasan, tetapi dari rasa takut? Disinilah kontradiksinya. Jika Tuhan Maha Tahu, ujian menjadi sia-sia. Jika ujian itu benar-benar diperlukan, maka Tuhan tidak Maha Tahu. Kedua klaim itu saling meniadakan. Maka kita harus memilih. Apakah kita percaya pada Tuhan yang Maha Tahu, atau pada ujian yang katanya membuktikan iman? Keduanya tidak bisa benar sekaligus. Pertanyaan ini sering dihindari karena terlalu berbahaya bagi dogma agama. Namun, justru di sanalah kebenaran dicari. Dengan berani mengajukan pertanyaan yang tidak mau dijawab. Jika Tuhan benar-benar Maha Tahu, maka Ia sengaja menciptakan miliaran manusia untuk gagal, hanya agar bisa menghukum mereka di akhirat. Dan jika itu benar, apakah kita masih bisa menyebutnya Tuhan yang penuh kasih? Mungkin pada akhirnya ujian terbesar bukanlah ujian Tuhan terhadap manusia, tetapi ujian akal manusia dalam menilai apakah konsep Tuhan seperti itu benar-benar layak dipercaya.